Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Titania sebagai MC yang akan memandu acara pada hari ini. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Udayana, Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas MIPA Universitas Udayana, Koordinator Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana, para dosen dan pimpinan UIN KH Abdul Rahman Wahid Pekalongan, Bapak Ibu dosen Fakultas FMIPA Fakultas Universitas Udayana, para narasumber seminar bersama, dan seluruh peserta seminar yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar bersama
dengan tema Sinergi Matematika, Budaya, dan Teknologi menuju Pembelajaran Abad 21. Yang merupakan kolaborasi antara Tadaris Matematika UIN KH Abdul Rahman Wahid Pekalongan dan Program Studi Informatika Universitas Udayana. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan penuh semangat dan harapan. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan penuh berkat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan kedua institusi. Sambutan pertama akan sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas MIPA Universitas Udayana, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Koordinator Program Studi Keprodi Matematika dari Tadris Matematika Fakultas Tabiat dan Ilmu Keguruan UIN KH Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Selamat datang Ibu beserta tim Bapak Ibu semua yang saya hormati. Yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Bapak Dr. Agus Sanjaya. Kemudian ada juga Bapak Koordinator Program Studi Informatika Bapak Dr. Ketut Suwartana. Juga ada para dosen, ada Bu Sri Prabayanti yang menghandle acara ini. Juga di luar sana ada Bapak Agus Miantara yang sebagai PIC dari penerimaan Bapak Ibu di tempat ini. Itu yang saya sangat hormati pula adalah Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir di ruangan ini pada hari ini. Selamat datang juga di Fakultas MIPA
Universitas Udayana beserta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan cintai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa di Sang Widiwasa bahwa pagi hari ini walaupun sedikit terkendala karena cuaca tentunya dan hal lainnya, kita bisa berkumpul di ruangan ini. Kami menyambut Bapak Ibu semua beserta adik-adik semua dalam acara kolaborasi kerja tentunya antara Universitas UIN KH Abdurrahman Wahid, dalam hal ini diwakili oleh Tadris Matematika Fakultas Tabriah dan Ilmu Keguruan bersama program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Mohon maaf sebelumnya saya agak sedikit kayaknya belum radang Bu, apa namanya? Serat. Ya karena salah makan, saya perkiraannya salah makan. Tapi tidak mengurangi begitu ya sambutan kami kepada Bapak Ibu beserta adik-adik semua. Tentunya kami sangat welcome sekali untuk dikunjungi dan bekerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi antara kedua universitas dan kedua program studi, sehingga kita bisa melebarkan sayap kita untuk memahami pengetahuan yang begitu luasnya Bapak Ibu, kemudian kerjasama yang lainnya seperti penelitian maupun pengabdian yang akan dilakukan. Silakan nanti dideskripsikan sendiri dari kedua program studi di bidang mana nanti bisa dikerjasamakan. Tentu sesuai dengan aturan dari pemerintah yang kita ketahui Bapak Ibu, kita tidak hanya bekerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang notabene hanya pendidikan saja. Namun bagaimana cara pembelajaran, kemudian bagaimana sistem pembelajaran juga kita dapat saling sharing antara program studi matematika dan program studi informatika dari kedua belah pihak. Tentu Bapak Ibu sudah memiliki pemikiran dan tujuan tersendiri untuk bekerja sama, dan mudah-mudahan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa apa yang kita rencanakan, apa yang akan dikerjasamakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada hari ini juga saya lihat akan ada pemaparan kelas begitu ya. Tentu hal ini juga sangat penting untuk memberikan insight kepada mahasiswa dan juga para dosen yang hadir di sini, saling bertukar pengetahuan, bertukar pemikiran sejauh mana perkembangan informatika dan matematika pada zaman ini. Bapak Ibu, saya kemarin sempat datang di satu acara, saya dari bidang biologi jadi tidak banyak menggeluti atau memahami bidang matematika dasar ya, tapi informatika yang perkembangannya sangat pesat sekali. Setelah saya ketahui, saya jauh sekali. Namun dengan demikian kita tidak tinggal diam, kita harus mengejar dan mendapatkan apa yang di luar sana ada. Tentu hal ini memerlukan effort bagi kami yang bukan dari matematika maupun informatika, tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan kita bisa juga bekerja sama di bidang-bidang lainnya. Karena matematika yang saya ketahui sekarang tidak hanya dapat bekerja di bidang pure matematika saja, tentu akan berkolaborasi dengan bidang-bidang keilmuan yang lain. Nah, ini mungkin yang hendaknya dipahami oleh adik-adik mahasiswa baru nanti belajar di program studi matematika, tidak hanya belajar tentang ilmu murni matematika maupun informatika, namun bagaimana pengembangan ilmu yang difasilitasi oleh matematika dan informatika itu dikembangkan untuk membantu pengembangan keilmuan yang lainnya, begitu. Mungkin misalnya saja pemodelan apa kalau matematika bisa kembangkan berdasarkan dari penelitian-penelitian di bidang lain seperti bidang ekonomi, di bidang sains lainnya. Begitu juga di informatika. Program apa misalnya yang bisa dikembangkan untuk mendukung dari berbagai macam keilmuan yang ada. Nah, di pundak adik-adik inilah yang sangat kami harapkan sebagai pendidik begitu ya, untuk mengembangkan keilmuan yang lebih luas. Begitu dengan tentunya media sosial yang ada sekarang banyak sekali, sehingga melalui media sosial itu kita mendapatkan informasi-informasi lebih yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Nah, sistem pembelajaran juga Bapak Ibu mungkin bisa dikembangkan nanti jika ada pertukaran pengajar, pertukaran mahasiswa,
baik outbound ya, kalau kita ini outboundnya itu bisa kami sangat welcome sekali, tentu sesuai dengan aturan yang kita sepakati Bapak Ibu. Selain itu mungkin Bapak Ibu jauh dari Pekalongan gitu ya, mungkin ini pertama kali atau berapa kali Bu ke Balinya? Oh, ya, mudah-mudahan mendapatkan pengalaman yang baik selama berada di Bali. Namun tadi pagi sudah kelihatan begitu ya macet, itu di perkotaan. Namun di jalan besar juga akan mengalami kemacetan karena adik-adik ketahui bahwa Bali menjadi salah satu tujuan wisata internasional dan semuanya datang ke Bali sebelum mereka berpencar ke pulau-pulau lain begitu. Oleh karena itulah Bali kalau boleh saya jawantahkan sebagai tebunya ya Bapak Ibu ya, sebagai sumber gulanya. Namun nanti tentunya gula-gula itu bisa disebarkan ke daerah-daerah lain karena banyaknya juga teman-teman kita, saudara kita dari tempat lain untuk datang ke Bali menikmati apa yang kami miliki di Bali dan sebelumnya menyebar ke seluruh Indonesia. Baik, sedikit tentang universitas saya sampaikan sekarang bahwa Universitas Udayana itu didirikan tahun 1962, namun peresmiannya baru diresmikan tahun 1963 oleh Presiden RI pertama saat itu, dengan bibitnya itu ada di Fakultas Ilmu Budaya, pada saat itu disebut dengan sastra. Kemudian baru berkembang sampai saat ini Udayana memiliki 13 fakultas, yang salah satunya adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi 13 fakultas. Kemudian Fakultas MIPA itu, kami memiliki 13 program studi, di mana 3 program studi yaitu program studi Magister Informatika, Magister Farmasi, dan Magister Fisika itu baru menerima mahasiswa tahun ini, tahun 2025, karena SK-nya baru keluar. Namun 10 program studi yang lain itu sudah berada established sebelumnya. Jadi 6 program studi sarjana yang kami miliki, tentunya karena kami Fakultas MIPA, ada program studi Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika sendiri, dan 2 program studi lainnya adalah program studi Informatika dan program studi Farmasi. Untuk program studi farmasi kami juga memiliki profesi apoteker. Kemudian juga untuk program studi yang lain kami memiliki Magister Kimia, Magister Biologi, dan Doktor Biologi. Jadi seluruhnya ada 13 program studi. Pengembangannya ke depannya tentu kami mengharapkan juga perkembangan program studi yang lainnya untuk bisa berkolaborasi bersama ataupun mungkin dari profesi-profesi yang lainnya. Salah satunya kami ingin mengembangkan profesi fisika medis itu dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kami sedang bersiap menuju ke sana juga. S3 farmasi itu sudah dikembangkan. Mudah-mudahan nanti kami masih berpikir untuk menjalankan hal itu, tentu masih dengan pertimbangan sangat banyak sekali. Saat ini kami memiliki sekitar 6.000 mahasiswa aktif di seluruh program studi, dan kami sudah memiliki 26 profesor dari 154 dosen, dan pada saat ini kami sudah menerima tambahan dosen 10 yang baru saja kami terima bulan ini, yang di CPNS 10 dosen yang akan disebarkan ke berbagai program studi yang baru mulai bekerja, atau SK-nya, TMT-nya itu mulai 10 Juni. Kemudian kami juga menerima sekitar 5 PLP, jadi ada pelayan peranata laboratorium yang akan bekerja di laboratorium, dan 1 tendik, jadi 1 pegawai. Jadi kemarin kami terima 16 SDM yang baru yang akan membantu di Fakultas MIPA Universitas Udayana. Tentu juga di Universitas Ibu ya. Menerima beberapa ini. Nah, kami kenalkan juga bahwa penerimaan mahasiswa di Universitas Udayana ada beberapa jenjang sebenarnya. Sama seperti SNBP, SNBT, dan Mandiri. Namun Mandiri ini juga ada berjenjang, mungkin juga sama tempat lain ada yang
perankingan dari prestasi dan raport, juga dari prestasi. Juga satu lagi ada program internasional. Kami membuka kelas internasional untuk semua program studi sarjana. Namun beberapa yang baru siap. Nah, kami sebenarnya menerima dari program studi informatika juga program kelas internasional, juga program studi farmasi. Kami membuka program kelas internasional juga di pasca sarjana. Kita menerima semua program kelas internasional. Namun pasca sarjana pada saat ini belum untuk tahun ini, namun program studi sarjana kami menerima kelas internasional yang harus kami siapkan dari masing-masing program studi. Itu karena kan keterbatasan kami bisa menerima begitu Bapak Ibu calon-calon mahasiswa dari seluruh Indonesia maupun luar negeri untuk dapat menimba ilmu di program studi yang saya sebutkan tadi, sehingga kami atas arahan Pak Rektor dan juga keputusan Rektor yang sudah dibuat bahwa seluruh program studi sarjana itu dipersiapkan untuk menerima program mengembangkan penerimaan mahasiswa melalui jalur program kelas internasional itu. Jadi ini akan dapat membantu mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah di program studi informatika maupun farmasi maupun matematika untuk bisa terfasilitasi kuliah di program studi masing-masing di Universitas Udayana. Di samping itu juga kami menerima tentunya dari luar Indonesia sehingga masuk ke dalam kelas internasional tersebut begitu. Yang lainnya mungkin kami memiliki tendik 57, jadi pegawainya 57 orang. Itu pun masih kurang saya kira, jadi tambahan masih kita perlukan sekali untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kami yang ada di fakultas. Kami memiliki beberapa laboratorium, tentu ada laboratorium matematika juga yang difasilitasi dengan komputer, kemudian ada laboratorium farmasi, fisika, kimia, biologi, dan satu laboratorium terpadu. Jadi seperti yang saya sampaikan, adik-adik mungkin belajar tentang matematika, tetapi kolaborasi untuk mendapatkan data-data dari tidak pure matematika atau aktuaria atau bisnis begitu, data-data yang sudah ada, namun juga bisa berkolaborasi untuk mendapatkan data-data yang dari data sains, dari hasil penelitian yang adik-adik bisa kembangkan, dimodelkan ataupun diolah seperti apa begitu, sehingga ada kolaborasi. Jadi lab juga kami miliki untuk analisa bahan alam yang ada kita tekuni di masing-masing program studi. Juga lab-lab lainnya di lingkungan Universitas Udayana kami memiliki akses penuh untuk penggunaannya, walaupun tentu penjadwalan harus diikuti sesuai dengan aturan lab. Demikian Bapak Ibu kiranya yang dapat saya sampaikan. Jadi program studi informatika pada khususnya sangat welcome sekali saya kira untuk menerima Bapak Ibu dan adik-adik semua untuk bekerja sama di bidang yang akan disetujui atau disepakati untuk dilakukan. Sekian sambutan dari saya karena waktunya terbatas begitu. Juga apa yang saya sampaikan sudah secara umum tersampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight sedikit bagi Bapak Ibu bagaimana kami dan bagaimana penerimaan kami. Tentu atas kekurangan yang Bapak Ibu dapati nanti penuhi, yang tidak bisa kami penuhi dalam penerimaan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu dan adik-adik semua. Saya akhiri sambutan ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu damai. Terima kasih kepada Ibu Dekan atas sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh perwakilan dari UIN KH Abdul Rahman Wahid, Pekalongan. Kepada yang terhormat, Kaprodi Tajaris Matematika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas MIPA Universitas Udayana,
Ibu Profesor Dr. Anda Niluh Watiyaningsih PhD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di Fakultas MIPA Universitas Udayana, yang kami hormati Bapak Korprodi dari Program Studi Informatika, dan tidak lupa Bapak Ibu dosen di Prodi Informatika, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi baik yang bergabung melalui Zoom dari Prodi Informatika dan dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat bertemu. Kami menghaturkan terima kasih banyak kepada Ibu Dekan beserta jajarannya, kepada Bapak Korprodi dari Prodi Informatika yang sudah berkenan menerima tamu jauh ya Bu ya. Kami dari Pekalongan, dari kampus kecil Ibu kami yang dulu mungkin tahun 2007 kami itu namanya STAIN Ibu, sekolah tinggi. Kemudian tahun 2017 kami bertransformasi menjadi IAIN, kemudian baru tahun 2022 kami menjadi universitas. Nggih. Jadi sangat baru sekali, sangat jauh tertinggal dari Universitas Udayana yang sudah dari tahun 1963 ya Ibu kalau tidak salah tadi disebutkan. Kami bersyukur sekali meskipun ada range yang sangat jauh itu, tapi kami disambut, diterima dari Fakultas MIPA Universitas Udayana, khususnya untuk Prodi Informatika yang sudah berkenan untuk mengadakan seminar bersama ini, berkolaborasi. Kami bersyukurnya meskipun kita beda ibu, beda kementerian ya Bu ya, tapi ternyata kolaborasi ini masih tetap bisa dikembangkan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dekan tadi bahwa ini akan harus ya Bu ya, harus dilanjutkan untuk tidak hanya tridharma tapi mungkin untuk magang dan seterusnya gitu ya Bapak ya. Kami berharapnya silaturahmi ini tidak berhenti untuk penelitian atau untuk seminar pada pagi hari ini. Kami bersilaturahmi ke sini untuk menimba ilmu bagi kami dosen dan para mahasiswa-mahasiswi kami untuk melihat dunia itu tidak sesempit Pulau Jawa, tapi ada kampus besar di Pulau Bali yang kita perlu kunjungi, kita berguru, kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Oh ternyata dunia pendidikan itu masih bagian dari MIPA gitu ya Ibu ya. Jadi meskipun ada kotak-kotak antara ilmu murni dan ilmu pendidikan, tapi kita masih bisa bersinergi sesuai dengan tema yang akan kita ambil pada pagi hari ini, yaitu sinergi matematika, budaya, dan teknologi untuk menuju pembelajaran pada abad 21. Harapan kami nanti semoga mahasiswa-mahasiswi kami memperoleh ilmu, kemudian ilmu ini tidak hanya berhenti ketika pulang, nanti nyabrang di pelabuhan itu terus bubar gitu, tapi akan berkesinambungan, berkelanjutan, menghasilkan artikel atau output-output mengenai budaya yang ada di Pulau Bali. Kemudian barangkali nanti akan guest lecture ya Bapak ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol untuk pertukaran dosen Ibu, barangkali bisa, karena sekarang kan mungkin berkah pandemi ya Ibu ya, ada Zoom di tengah efisiensi tapi kita masih bisa berkolaborasi nggih Ibu. Kami haturkan terima kasih banyak, kami mohon maaf untuk Bapak Dekan dan jajaran dari Dekanat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan belum bisa rawuh di sini Ibu karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh Bapak Dekan. Jadi kami mewakili dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan menghaturkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami berkunjung di saat mungkin Bapak Ibu sibuk ngoreksi atau sibuk ada beberapa kesibukan, kami mohon maaf, tapi sebetulnya kami di sini sangat bahagia meskipun beda kementerian, banyak perbedaan, tapi ternyata Universitas Udayana dengan sangat lapang data, dengan sangat bahagia menerima kami mengaturkan terima kasih. Semoga nanti cita-cita yang sudah kita tadi
apa namanya Bu, kita Ibu Dokter, Ibu Profesor sampaikan itu nanti semuanya bisa terwujud dalam bentuk kolaborasi untuk menunjang pendidikan yang ada di Universitas Udayana dan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang telah disampaikan oleh Ibu Koprodi Tadaris Matematika FTIK UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk kolaborasi, kami akan melakukan penyerahan plakat kepada Ibu Dekan Fakultas FMIPA, Ibu Koprodi Tadaris Matematika, Bapak Koprodi Informatika, dan Bapak Wakil Dekan, kami persilahkan. Baik, untuk teman-teman mungkin bisa berdiri, kita akan melakukan foto bersama. Terima kasih dan selamat atas terjalinnya kerjasama, dan semoga akan memberikan manfaat yang luas bagi kedua institusi. Sebelum kita memasuki seminar, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para tamu undangan yang memiliki kepentingan lain dapat meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya.
Mohon izin Ibu, saya Agus Mulyantara dari Surabaya. Eh, Bagi adik-adik dari UNK Haji Abdurrahman Wahid yang belum join ke Zoom, mungkin bisa diundang ya Ibu. Nggih. Mungkin Pak Bayu bisa menyampaikan link dan meeting ID ya. Mohon dibantu Pak Bayu. Makasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memulai sesi seminar bersama para narasumber yang sangat luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Iketut Gede Suhartana, Eskom Mkom IPN ASEAN Engineering. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat siang ya. Selamat siang semua Bapak Ibu dari UIN KH Abdurrahman Wahid. Terima kasih atas kedatangannya. Terus teman-teman mahasiswa, kalau mahasiswa saya bilang teman-teman aja ya. Ya umur kita beda dikit lah ya. Ya, cuman beda depannya aja. Nah, perkenalkan sebelum mulai, saya adalah koordinator program studi informatika. Kemudian sudah lama jadi koprodi. Sudah hampir 8 tahun ya, dan Januari depan sudah selesai. Ya moga-moga nanti Bapak Ibu dosen beserta teman-teman mahasiswa itu senang ke Bali ya. Biar Bali rame gitu. Ya. Oke, mungkin bisa slide-nya Pak. Jadi yang saya mau sampaikan di sini tentang penerapan AI ya. Teman-teman tahu kan ChatGPT ya? Sering pakai ya untuk bikin tugas kan? Jujur aja. Ya, ChatGPT kemudian atau yang lain pastinya ya. Kemudian ketik di situ apa namanya? Buatkan saya skripsi dengan struktur apa namanya? Penulisannya A B C D F G, kemudian terdiri dari 500 kata dan seterusnya beserta dengan daftar pustaka ya, kira-kira gitu ya, semakin banyak isiannya semakin detail gitu, dan tinggal copy jadi. Semoga aja Bapak Ibu dosennya tidak pakai ChatGPT gitu sehingga bisa dikelabui gitu ya. Tapi ini sebentar. Oke, ini teknologi kecerdasan AI di era 5.0 ya. Jadi kalau tadi kan dikatakan apa namanya di abad 21 ya, di mana abad 21 itu salah satunya era industri 5.0 gitu. Ya, next. Nah, kemudian ini kan ada evolusi. Kalau evolusi itu kan perubahan lambatnya gitu ya, tapi mengalami perubahan. Ada revolusi juga ya, terutama hubungannya dengan manusia dan mesin. Kalau saya ingin mengatakan manusia dan mesin itu dua entitas yang saya cenderung mengatakan sama gitu. Cuman antara hidup dan mati aja bedanya. Tapi yang mati pun bisa hidup, yang hidup bisa mati gitu. Maksudnya yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa antara mesin dan manusia bisa kita, karena kan mesin dalam hari ini komputer itu bisa jadi alat bantu kan ya. Namanya pembantu itu mempunyai kemampuan sama dengan manusianya kan? Betul? Punya pembantu di rumah ya? Pasti kemampuannya sama ibunya. Nyuci bisa, nah itulah pembantu. Mesin juga begitu ya. Nah bagaimana AI ini bisa menciptakan kualitas lebih baik. Dulunya nggak bisa bikin tugas dengan cepat, pakai ChatGPT, langsung jadi. Ya, stresnya berkurang. Cuman begitu stresnya karena duit, itu nggak bisa. Kalau masalah tugas-tugas, gampang lah. ChatGPT salah satunya. Bikin presentasi ada juga. Gampang teman-teman. Jadi di sini terus tentu ada keseimbangan nilai. Karena sekarang mau tidak mau, sadar tidak sadar, bahwa kita itu harus menyesuaikan diri dengan nilai universal. Ya, kalau kita masih berkutat pada nilai-nilai fundamental, agak susah.
Karena dunia itu bergerak, orang udah perang. Ya kita masih hal-hal yang fundamental. Jadi kita harus menguasai itu. Ya, hal-hal yang dasar sebagai ideologis kita harus jalankan, tetapi yang teknologi juga kita harus ini. Nah, inovasi itu bisa memberikan manfaat. Sepanjang tidak memberikan manfaat, nggak usah digunakan. Ya, termasuk AI. Kalau untuk ngerepek, jangan dipakai. Itu saran aja ya. Nah, tapi nggak tahu faktanya. Oke, next. Next, Pak. Bisa Pak, next. Nah, apa namanya? Ini revolusi ya, perubahan, apalagi kemarin di masa di masa pandemi teman-teman. Tiba-tiba, saya nggak tahu nih teman-teman ini mungkin SMP dulu ya kali ya. Tiba-tiba pandemi jeder gitu, nggak bisa belajar, nggak boleh ketemu sama orang. Kemudian bapak ibu dosennya, bapak ibu gurunya nggak mau ketemu sama mahasiswanya, ini takut nularin gitu. Nah sama, mahasiswa juga, banyak yang terkarantina juga di Bali, yang bikin kami susah juga. Apalagi dulu ada pemerintah tidak mengizinkan mahasiswa pulang. Dan kami harus mengkonsolidasikan kepada bapak ibu dosen untuk menyisihkan gajinya, itu membantu anak-anak yang di luar. Kalau yang di Bali kan bisa sudah. Yang Jawa itu, yang jumlahnya banyak. Pusing, karena kan uang dapurnya berkurang. Itu dipakai ini, kami belikan telur. Bisa Pak? Belum ya? Oke, nah kalau melihat cirinya seperti ini ya, mungkin saya sampaikan yang 5 aja, kolaborasi manusia dan komputer ya, mesin secara umum kalau kita komputer lah ya. Next Pak. Karena waktunya terbatas soalnya. Oke, di sini komponen AI itu adalah kita melakukan pembelajaran mesin ya. Mesin itu bisa belajar teman-teman. Nah sekarang kalau di Jepang, dari yang terakhir di Jepang, di beberapa negara maju, itu orang menyukai sekarang boneka AI. Boneka AI itu adalah boneka yang dipasangi kecerdasan di sana. Karena dia lebih jujur mungkin dianggapnya ketimbang manusianya. Manusia kan banyak bohongnya ya. Bisa jadi kan? Punya duit? Enggak. Perlu duit? Ya, gitu kan. Nah, itu kan. Kemudian ini dipasangi ini ada pembelajaran mesinnya gitu ya. Ini contoh misalkan asisten cerdas ya untuk orang buta. Nah, beberapa teman dosen melakukan penelitian ya. Jadi menggunakan tongkat ajaib kayak tongkatnya siapa itu ya, untuk mendeteksi jalur. Kalau kemarin itu kan kalau orang buta tok 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 gitu ya. Nah sekarang dia sudah menggunakan RFID dan macam-macam, dan itu sudah dilakukan. Termasuk penelitian saya yang terakhir itu menggunakan AI juga teman-teman. Bagaimana menjual sampah yang tidak ada nilainya itu melalui identifikasi dari smartphone-nya, dipoto, seret, oh harga sekian gitu. Itu yang saya sedang lakukan dan mendapat pendanaan ya teman-teman ya. Jadi itu ya. Nah kemudian ada PC komputer ya, pengenalan wajah. Ini teman-teman kalau pakai HP kan pagi-pagi, oh saya nunjukkan HP saya nih, jadi nggak enak. Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan buka HP pertama diginiin nggak dulu wajahnya, seret gitu, keluar dia buka. Nah itu salah satu sudah. Nah kalau yang belum mungkin di-set dulu, dites dulu ininya, dilihat dulu spesifikasi dari HP-nya. Itu tujuannya apa? Agar nanti teknologi itu memudahkan kita. Kalau neken tombol itu rawan lupa, apalagi udah umur ya. Ini pinnya berapa sih gitu? Ya tugas banyak, ribet lah. Nah kalau gini set gitu kan. Nah, terus menggunakan bahasa alami ya. Ini analisis. Oke next Pak. Ini analisis sentimen itu perlu teman-teman. Sentimen itu jangan dikonotasikan negatif ya teman-teman yo. Sentimen sekali ya. Jangan. Sentimen itu bisa positif bisa negatif maksudnya. Oke. Next Pak. Oke, di sini integrasi AI dalam era industri 5, ini ada kolaborasi pasti ya, otomatisasi, itu cara efisiensi, punya komputer harus membuat kita efisien. Itu kalau tidak begitu berarti tidak menerapkan, tidak tidak berada dalam era industri 5.0. Kemudian real time, orang sekarang kan orang yang paling tidak sabar ya, setuju ya?
coba, kamu jawab dong, kamu suka nggak sama saya? Jawab sekarang. Nah, itu contoh gitu. Nah, mungkin kalau penerapan dalam real time ya. Kemudian prediktif terhadap kesalahan. Jangan sampai orang melakukan kesalahan udah lama lewat gitu baru. Nah, ini penerapan AI. Dan peningkatan kualitas. Next, Pak. Agak cepat nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini penggunaan AI bidang kesehatan, misalnya diagnosa penyakit ya. Ini kalau di luar negeri sudah seperti ini. Kebetulan saya punya saudara ada yang di Jepang sudah menerapkan ini gitu. Dia mengirimkan beberapa foto buat saya yang seperti ini. Jadi orang bisa mendeteksi dari contoh stres dengan AI. Kalau dilihat di sini stres gitu ya, itu kelihatan apa teman-teman tuh stres apa enggak gitu. Enggak diomongin stres itu. Kalau selama ini saya stres, tugasnya banyak gitu, itu bukan. Apalagi umurnya baru berapa ini umurnya ya. Kalau dikasih stresor yang berat, rasanya masih kuat kayaknya. Tapi bisa dibuktikan dengan scan itu ya. Nah, itu sudah dikembangkan. Next, Pak. Oke, ini contohnya ya yang di IKN sudah mulai seperti di Cina khususnya. Ini sudah menerapkannya di beberapa negara maju juga gitu kan. Otomatisasi enggak perlu driver. Cuman teman-teman merasa nyaman kan kalau nggak ada sopirnya gitu. Nah, ini kan jadi masalah. Masalahnya teman-teman masih percaya nggak sama mesin dalam hal nyawa? Bayangkan tuh kalau ngebutnya 50 km per jam itu kan, nggak ada sopirnya coba. Iya kan? Itu kan repot ya. Tapi itu kenyataannya ada gitu. One day itu bisa jadi kan menjadi sesuatu yang mungkin akan terjadi gitu. Mau tidak mau kita adaptif dengan itu ya. Pemantauan selamatan drone, misalkan kalau dulu berapa sih hasil panen? Hasil panen itu kan ditanyain petani, oh saya 1 hektar sekian-sekian. Sekarang enggak, seret pakai drone dapat ininya, gambarnya, kemudian langsung dilihat, dihitung gitu, oh sekian kira-kira gitu. Enggak mungkin dong, apalagi kepulauan gini kan susah ya. Dan navigasi cerdas ya. Oke, next Pak. Oke, di sini pada pendidikan Google Meet, Zoom yang kayak kita pakai sekarang ya. Kemudian penilaian tugas gitu kan. Kemudian asisten virtual. Nah, sekarang kalau boleh saya tanya kepada teman-teman mahasiswa nih ya. Pernah mengetik tanpa keyboard? Pakai apa? Voice. Nah, apa? Pakai Google Doc. Voice-nya Google Doc. Oh, boleh. Microsoft Word juga ada ya. Silakan aja, kan enak itu ngomong aja gitu kan. Atau kalau pas gurunya ya digituin direkam, kemudian berikut nih rekam jadi voice, kemudian translate to text, itu kan enak ya, kan nggak perlu nyatet hari gini. Tapi ada evolusi loh teman-teman, kalau tangan nggak pernah kepake dia hilang nanti. Nah itu risiko ya, itu AI penyebabnya juga. Oke. Terus next Pak. Kemudian otomatis produksi, pemeliharaan prediktif ya. Ini terutama kalau misalnya otomatisasi proses produksi. Manusia itu mempunyai, saya tidak tahu apakah ini kelemahan, namanya kesalahan manusiawi. Kalau ada kesalahan manusiawi itu adalah yang bisa ditoleransi orang. Kan sering tuh, orang baru bangun terus disuruh menghitung 2 tambah 2 gitu. Kan nggak bisa ya. Macet gitu. Bayangkan, sore hari, jam 4 sore, teman-teman kuliah. Disuruh ngitung 3 ditambah 3, mandek, nggak bisa jalan otaknya. Belum makan, ya kan? Jam 3 loh, sore. Disuruh ngitung 3 tambah 3, nggak bisa, mandek. Belum makan, kemarin ada ribut-ribut sama pacarnya gitu. Itu pasti nggak bisa. Nah itu namanya kesalahan manusiawi gitu. Bisa ditoleransi gitu. Tapi tidak mengada-ada pasti ya. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan manusia yang berakibat fatal, itu perlu penerapan yang namanya AI. Salah satunya. Apalagi yang misalkan yang menyangkut tentang apa? Misalkan menyangkut tentang produksi berat misalnya, apalagi las yang berat gitu ya. Atau misalkan yang memang risikonya tinggi, ya, itu perlu menerapkan AI. Kontrol kualitas produksi ya, juga bisa menggunakan. Terus next Pak. Next Pak. Berikutnya. Oke, inovasi, kreativitas mendorong penelitian pasti ya. Nanti harapannya yang seperti tadi disampaikan
Bu Koprodi sama Bu Dekan tadi, ini bisa kita lakukan. Karena penelitian-penelitian itu tidak bisa satu bidang ilmu teman-teman. Seperti saya melakukan penelitian itu dengan beberapa bidang yang lain. Ada dari kesehatan, ada dari ketenian, ada dari mana, dan di berbagai perguruan tinggi. Nah, syukur nih, mudah-mudahan nanti next ya bisa kita join Bu ya, penelitian dapat hibah lumayan, dapat duit kan ya. Ini bisa pengembangan. Untuk apa? Akhirnya penelitian itu bisa berguna buat ya memperbaiki taraf hidup orang gitu secara umum gitu ya, kualitas hidup. Karena kalau penelitian dan penelitian itu tidak meningkatkan taraf hidup, ya untuk apa melakukan penelitian gitu. Nah ini kesehatan, kemudian terutama adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Ini teman-teman, ini jadi guru loh besok ya, bener jadi guru Bu ya, jadi guru. Saya juga guru, cuman dosen namanya. Sekarang bapak ibunya depan dosen gitu kan. Ya beda-beda tipis lah gitu. Cuman nama aja beda, tempatnya di mana gitu kan. Tapi ini menjadi tanggung jawab loh ya teman-teman. Jadi teman-teman sekarang dengan teknologi yang sekarang harus lebih baik dengan generasi sebelumnya gitu. Nanti kan bapak ibunya dosen sekarang kan lama-lama tua juga kan ya. Nah teman-teman yang suatu ketika energinya besar gitu, itu akan megang negara ini. Nah ini harus ini ya, sumber dayanya harus meningkat nih. AI itu bisa. Yuk next Pak, agak cepat dikit nih. Kemudian tantangannya ya yang jelas adalah masalah integrasi, karena ini menyangkut tentang banyak karena perubahannya cepat gitu ya. Keamanan juga ya teman-teman ya. Ya keamanan juga akan sangat mesti diperhatikan begitu. Privasi, semakin teknologi semakin maju, privasi itu semakin ya menjadi masalah gitu yang harus diperhatikan gitu. Ya mungkin kalau dulu apa sih artinya tanggal lahir gitu, ya sudah sebar-sebar aja biar orang nanti kalau tahu tanggal lahir saya kasih kado gitu, ya kan? Nggak bisa kalau sekarang tuh. Apalagi misalkan nama ibu kandung sewaktu masih gadis, kan kalau ibunya menikah dengan Hardiman, namanya Bu Hardiman, berubah kan? Tapi ibu kandung sewaktu masih gadis, enggak. Itu penting, jangan disebut-sebut ke orang lain ya. Itu contoh ya teman-teman ya. Ini nama-nama teman yang asli ini, yang cewek-cewek ini, itu jangan disebar-sebar. Kecuali memang sudah punya relasi bagus. Kolaborasi AI ya, manusia dan AI gitu, tentu nanti biasanya mengambil keputusan yang kompleks. Karena keputusan tidak bisa misalkan dengan orang, karena ada risiko misalkan, apalagi tempat-tempat yang berbahaya. Next Pak. Keterampilan dan pelatihan ini tentu membutuhkan ya pelatihan, apalagi di bidang AI gitu ya. Jadi butuh resources ya yang memang paham tentang AI dan agar AI itu tidak disalahgunakan gitu. Kemudian ada etika ya, tapi kadang-kadang dilematis juga etika gitu. Di beberapa contoh, mohon maaf ya, kayak huruf gitu. Kayak huruf, ada yang mengatakan huruf itu biasa-biasa aja. Huruf kan apa sih artinya huruf ya? Kalau huruf Indonesia gitu, coba huruf Indonesia gitu kan kayaknya nggak pernah ada masalah, mau diapain juga oke-oke aja kan. Coba kalau hurufnya sakral, huruf Arab, huruf Bali atau karakter Bali, itu kalau ditaruh di tempat yang dianggap salah bisa repot loh hidup ini, betul ya? Itu dia. Nah ini kan tantangan, ada etika di sini gitu. Padahal sebenarnya cuma huruf aja itu gitu. Nah gitu. Kemudian ini tentu ada pengangguran. AI bisa menyebabkan pengangguran. Setuju ya? Setuju. Tukang ketik bikin skripsi itu jadi hilang hanya dengan ChatGPT. Tolong buatkan saya skripsi 100 halaman dengan judul ini, terdiri dari dengan sistematika penulisan, latar belakang, sekian kata. Saya sebut aja teman-teman, coba dia di rumah. Kemudian setelah itu diparafrase 3 kali 4 kali gitu, atau pakai aplikasi berbeda jadi skripsinya gitu. Semoga tidak ini ya. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, itu sebagai latihan, tapi jangan kalau boleh jangan. Kalau untuk sebagai latihan boleh lah gitu. Next Pak, ini menyebabkan pengangguran juga ya kalau misalkan AI tidak digudaya gunakan. Kalau orang yang tidak mengenal teknologi ini jadi masalah gitu. Ya akan digerus oleh teknologi. Oke,
Berikutnya di sini augmented reality intelligent ya, itu apa namanya, menganalisis secara cepat mengambil keputusan biasanya. Kemudian interaksi manusia komputer untuk pengambilan keputusan, IoT mungkin teman-teman ya, IoT sekarang kan dikit-dikit IoT gitu ya. Nah, itu penting karena itu yang akan menyebabkan segala sesuatu itu menjadi mudah gitu. Sekarang kan kalau ngirim uang, saya juga nggak tahu, nggak pernah ke bank juga ya teman-teman ya. Nggak tahu tuh di rekening di bukunya itu nggak pernah dicetak, nggak tahu ya, lihatnya dari sini aja gitu ya, duitnya ada berapa, ternyata kosong gitu kan atau kok masih sedikit gitu kan ya. Oke, customize ya, kemudian penyesuaian preferensi pengguna. Oke, next. Oke, ini pabrik cerdas ya teman-teman ya, ini kalau menggunakan orang risikonya tinggi nih, maka dia menggunakan AI ya. Oke, next Pak. Ini juga misalkan dalam proses robotika kolaboratif ya. Jadi di sini misalkan adalah agar tidak terjadi cedera ya untuk hal-hal yang berat ini. Oke, next Pak. Ini apa namanya, aplikasi AI-nya itu adalah analisis big data khususnya ya dalam keputusan bisnis misalkan. Kita kan pingin kalau punya bisnis itu tahu kira-kira 10 tahun yang akan datang kita untungnya berapa sih gitu. Benar nggak? Harus bisa dilihat gitu. Kita bisa memprediksi, melihat misalkan, atau misalkan misalkan ingin tahu sebenarnya di Bali ini atau di Pekalongan deh, Pekalongan tahu mahasiswa Pekalongan ini sukanya lihat-lihat apa sih, barang apa sih gitu. Oh ternyata dilihatnya baju nih, baju. Atau misalkan film apa sukanya, drama Korea gitu. Ya nanti teman-teman disuguhi itu lagi, kayak gitu-gitu untuk menganalisis daripada apa namanya, mengambil keputusan. Jadi ditawari drama Korea, besoknya nonton lagi drama Korea gitu karena dia nggak seneng, gitu kan ya. Oke, next. Nah ini inovasinya sudah ya, ini contoh keamanannya ya. Sekarang kan pakai sidik jari sudah, ya toh. Sidik jarinya kan ini nih apa namanya, unik ya. Unik kan, beda-beda kan ya, tapi masih bisa dipotong kalau di penjahat tuh, potong kemudian ditempel bisa, kemudian akhirnya pakai ini retina ya, itu bisa. Kemudian pakai iris mata misalkan untuk mendeteksi apakah seseorang itu stres apa enggak. Stres itu enggak bisa diomongin teman-teman. Kalau mahasiswa ditanya saya stres gitu, kenapa stres, tugasnya banyak itu, bapak ibunya ngasih tugas, deadline-nya minggu depan lagi semuanya gitu. Itu nggak stres tuh dek, itu omongan aja itu, tapi kan harus diuji. Makanya keluar energinya. Orang yang stres itu karena ada stresor ya, ada pemicunya dari luar ya nggak, tugas dari bapak ibu gurunya, dosennya. Ada stresor nggak kuat, kemudian dia akan oh ini teman-teman belum skripsi ya, kalau kami yang dosen sudah makanya kalau pada saat skripsi itu energinya paling besar di otak tuh. Otaknya cepat jalannya, cet gitu. Itu pertanda apa? Stresor itu juga mengandung sesuatu yang baik. Tapi jangan lama-lama. Stres diputusi pacarnya gitu misalkan, terus akhirnya mengklaim, cowok tuh memang kayak gitu, nggak bisa. Itu repot itu ya. Nah, ini bukan itu maksudnya. Ini AI bisa digunakan. Ini ya, dengan iris mata dan sebagainya. Silakan Pak, lanjut. Nah, inovasinya ini ya simulasi virtual atau prototype ya, belum tadi. Prototype sudah menggambarkan produknya. Oke, next Pak. Nah, ini hambatannya pasti ya, keterampilan tenaga kerja perlu pelatihan, kemudian kekurangan data, karena kita harus menggunakan data yang kadang-kadang tidak mudah untuk mengintegrasikan antar data gitu. Karena ini kan data saya gitu, harusnya nggak bisa begitu. Kemudian keamanan dan lain-lain. Next Pak. Kepercayaan ya teman-teman. Percayaan terhadap teknologi AI ini gitu ya, regulasi juga ya. Kadang-kadang ini bisa nggak ini diterapkan gitu, karena kulturnya begini gitu, kan agak susah ya. Oke, biaya. Terus Pak, next Pak. Nah, kesimpulan adalah dengan memanfaatkan AI itu secara bijaksana. Ini agak cepat nggak apa-apa ya? Di kesini. Oke, kemudian mesti secara bijaksana dan bertanggung jawab ya. Nah ini kan diuji ya, ditantang manusianya dengan teknologi yang memudahkan manusia, dia harus bertanggung jawab.
Nah, itu yang diuji. Kalau tidak bertanggung jawab jadi susah gitu. Ya, kemudian tentu harapannya bisa meningkatkan kualitas hidup, kemudian bisa aman, etis. Kan batasan etis itu batasan moral ya, kan agak susah ya. Nah, tetapi kan mesti dilihat di situ sebagai sesuatu yang memang apakah sesuatu yang kita kerjakan atau kita hasilkan itu lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak tidak manfaatnya gitu. Gitu ya. Ternyata teknologi yang kita kembangkan ternyata lebih buruk dia, lebih banyak tidak manfaatnya. Itu lupakan saja gitu. Mungkin kita perlu perbaiki dan lain sebagainya terhadap masyarakat maupun lingkungan. Karena kita sebagai manusia kan tidak hanya sebagai makhluk pribadi ya teman-teman ya. Sebagai makhluk sosial juga kan. Nah, pada saat penilaian pribadi itu kalau segala sesuatunya dinilai berdasarkan pribadi dianggap benar gitu, itu namanya orang egois kan ya. Pokoknya saya benar gitu, egois. Ada namanya kebenaran pribadi, ada kebenaran umum, ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu punya Tuhan. Nah, kadang-kadang kan banyak orang mengatasnamakan Tuhan tuh. Ya udahlah, kita nggak sama dengan Tuhan gitu. Terus kebenaran umum yang sudah disepakati bersama, ya gitu yang kita ikuti. Nah, kadang-kadang moralnya ada di situ gitu. Atau etisnya. Saya pikir itu ya teman-teman, yang sebenarnya ada videonya. Kalau di next ini ada videonya gitu. Saya pikir saya punya waktu agak banyak gitu ya. Nah, ada videonya, ini contoh videonya. Kalau tapi nggak usah deh Pak ya videonya. Lama soalnya videonya. Ya semoga nanti ini memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa khususnya itu dapat mengerti tentang AI itu sejauh mana dia akan berguna dan tidak berguna untuk teman-teman. Kalau dimanfaatkan secara baik, itu akan berguna tidak saja untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Tapi prinsipnya adalah kalau saya punya semboyan, jadilah orang yang bermanfaat di banyak lingkungan gitu. Ya, paling tidak orang tidak perlu menghargai kita, tetapi kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk lingkungan. Karena itu nilainya ya. Saya pikir itu, terima kasih, biar tidak menyita waktu terlalu banyak. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi. Nanti silahkan nanti teman-teman mahasiswa explore lagi lah. Ya, dan saya akhiri dan selamat siang semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Iketut Gede Suhartana, Eskom Mkom IPM Asian Engineering atas materi yang sangat inspiratif. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kepada narasumber kedua kita pada hari ini, yaitu Bapak Insinyur Agus Mulyarta, Eskom Mkom yang sudah bergabung di Zoom meeting. Kepada Bapak saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir secara offline. Saya saat ini sedang ada di Surabaya. Saya berencana kemarin pulang di hari Selasa atau Rabu gitu ya. Tapi ternyata tiketnya habis. Jadi mohon izin saya menyampaikan via online. Selamat datang ya juga salam kenal. Saya akan share presentasi terlebih dahulu. Sudah bisa dilihat ya? Oke. Baik. Mohon izin Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, yang saya menyampaikan sebuah presentasi mengenai yang berjudul Critical dan Computational Thinking untuk Gen Z dan Alpha sebagai strategi pendidikan abad ke-21. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Insinyur Agus Mulyantara Eskom Mkom. Ya, saya di sini sebagai salah satu dosen di Universitas Udayana. Kebetulan saya saat ini sedang melaksanakan tugas belajar di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke. Baik, saya langsung aja. Jadi mungkin Bapak dan Ibu serta adik-adik semua sudah sempat membaca ya beberapa artikel yang sempat viral beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang yang berjudul Your Brain and ChatGPT, Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Easy Essay Writing Task, serta yang kedua adalah The Impact of Generative AI
on critical thinking, self-reported reduction in cognitive effort, and confidence effects from a survey of knowledge worker. Nah, ini yang di sebelah kiri, ini adalah dihasilkan oleh peneliti dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology, salah satu universitas yang terkemuka di Amerika. Kemudian yang di sebelah kanan, ini adalah hasil penelitian yang dihasilkan dari peneliti Microsoft juga gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan dari dua artikel ini? Jadi dua artikel ini sempat viral beberapa hari ini, yang menyatakan bahwa penggunaan ChatGPT ini membuat otak kita itu menjadi terdegradasi gitu. Jadi kemampuan kognitifnya berkurang. Nah, ini menjadi permasalahan penting ini. Karena mungkin tadi ya sempat disampaikan oleh Pak Ketut, perkembangan teknologi dari evolusi industri poin 1 sampai poin 5 gitu ya, sampai penggunaan AI, ada bad effect-nya, ada good effect dan ada bad effect. Nah, ternyata sejak tahun 2022 ya, 2022, 2019 ya kalau nggak salah 2019 sampai sekarang ini ada ChatGPT yang banyak digunakan oleh kita. Tadi sempat juga sudah disinggung oleh Pak Koprodi saya, Pak Ketut Suhartana, bahwa mungkin kalian pasti sudah sering menggunakan ChatGPT gitu ya. ChatGPT di sini membantu, tapi hati-hati, jangan sampai kita menggunakan ChatGPT ini terlalu over gitu ya. Kenapa? Karena penelitian ini sudah membuktikan bahwa penggunaan teknologi AI dalam hal ini adalah ChatGPT mengurangi kemampuan kognitif kita. Ya, jadi kalau misalkan adik-adik bisa baca di pojok kiri bawah ini ya, LLM atau Large Language Model itu adalah salah satu teknologi yang menjadi dasar dari ChatGPT ya, bagaimana sebuah sistem ChatGPT itu dibangun, itu menggunakan LLM istilahnya, itu berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan kognitif dan dapat menurunkan kemampuan berpikir mendalam jika digunakan secara dominan. Nah, ini hati-hati. Benar yang disampaikan oleh Pak Ketut tadi, hati-hati menggunakan AI. Boleh digunakan, tapi jangan terlalu over, ya, karena dia beresiko menurunkan keterampilan belajar. Oke. Kemudian yang kedua, dari penelitian yang dilakukan oleh Microsoft ini, Gen AI ini sebenarnya hanya alat bantu, ya, tapi mengubah cara pengguna menerapkan berpikir kritis. Ini hati-hati juga. Jadi ada dua institusi besar, MIT dan Microsoft, sudah menyampaikan seperti ini, ada yang degradasi dari kemampuan kognitif siswa dalam hal ini, tidak hanya siswa ya, mungkin kami pun dosen menggunakan ChatGPT ini hati-hati juga gitu. Ini bisa menurunkan kemampuan kognitif. Nah, untuk itu ya di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu juga gitu. Apa sih itu genset? Ya kalau tadi kan kita menggunakan teknologi kan, siapa sih sebenarnya pengguna teknologi ini sebagian besar gitu ya. Kalau kita lihat dari genset, saya yakin adik-adik semua di sini adalah tergolong dalam genset, generation Z. Jadi generation Z ini dia sudah mulai mengenal teknologi dari lahir sudah kenal teknologi gitu ya. Sudah kenal teknologi, sudah kenal dengan internet dan segala macam. Kemudian yang membedakan antara Gen Z dengan pembelajaran Gen Z dengan pembelajaran sebelumnya itu adalah ini dia, effective engagement-nya. Kalau kita perhatikan antara baby boomers dengan Gen Z, yang hijau itu baby boomers, kemudian Gen Z itu kalian gitu ya, yang lahir dari tahun 2010 sampai 2020-an gitu, itu lebih membutuhkan yang visual, try and see, fasilitator butuhnya. Kemudian butuh tahu bagaimana sih cara kerjanya. Makanya mungkin kalian secara tidak sengaja senangnya nonton YouTube yang ada tutorialnya gitu. Ya benar nggak? Karena di YouTube itu ada visualnya, kemudian caranya bagaimana itu ada di sana semua kan. Senang sekali kalau misalkan, apalagi kalau dikasih praktek di kelas gitu ya. Kalau kami di informatika praktek coding, senang sekali itu mahasiswa. Kalau misalkan kimia praktek mencampur bahan kimia, wah pasti senang sekali. Biologi praktek anak tumbuh-tumbuhan gitu ya, itu pasti menarik sekali. Apalagi juga dengan matematika, saya yakin pasti senang. Kemudian learner centric. Jadi learner centric ini artinya bahwa saya pengennya apa gitu, itu yang tolong dikasih tahu ya. Biasanya begitu. Ini kalau saya pengen tahu sesuatu, saya akan langsung cari di YouTube gitu.
Kemudian kalau sekarang anak-anak itu saya yakin kemampuan membacanya agak berkurang. Bukan kemampuan membaca, maaf, tetapi keinginan untuk membacanya kurang. Lebih senang visualisasi, lebih senang video, ya. Kemudian dari sini karena learner centric, maka lebih cenderung saya pengen A, tolong berikan informasi mengenai A. Saya ingin B, berikan saya informasi mengenai B. Dan itu bisa kita dapatkan dari internet, YouTube, dari Google, dan sekarang sudah beralih ke ChatGPT. Kenapa saya bilang beralih ke ChatGPT? Karena kalau kita menggunakan Google, kita mencari, kemudian kita mencoba berpikir ini relevan apa enggak gitu ya. Membaca banyak. Tapi menggunakan ChatGPT, kita ketikkan saja, tolong saya cari begini gitu kan. Kemudian akan diberikan oleh ChatGPT gitu. Oh, ChatGPT mampu menghasilkan seperti ini gitu. Nah, itu yang biasanya effective engagement yang dilakukan oleh Gen Z. Itu pada adik-adik mahasiswa saat ini. Nah, kemudian setelah Gen Z ada namanya Generation Alpha. Nah, Generation Alpha ini lahirin dari tahun 2010 sampai sekarang gitu ya. Mohon maaf tadi Gen Z itu tahun 90-an ya sampai 2010. Kalau yang 2010 sampai sekarang itu Gen Alpha. Nah, Gen Alpha ini cenderung teknologinya adalah multimodal AI. Oke, saya lihat ini. Ini ya. Jadi multimodal AI. Apa sih sebenarnya multimodal AI? Multimodal itu artinya multitipe. Multitipe itu artinya ada, kalau kita mengenal ya di dalam komputer, tipe data itu ada teks gitu ya. Tipe data itu ada gambar gitu. Kemudian tipe data yang berikutnya ada video. Tipe data yang lainnya adalah berupa sinyal. Itu adalah data multimedia istilahnya gitu ya. Nah, perbedaan tipe data ini dalam penelitian itu kita istilahkan dengan multimodal. Modal itu modalitas, itu adalah tipe. Jadi ada multimodal. Apa yang menggunakan multimodal? Nah, kalau kita perhatikan ChatGPT, coba aja. Masukkan sebuah gambar, suruh dia menganalisa gambar itu. Dia bisa. Masukkan sebuah paper, suruh dia melakukan resume terhadap paper tersebut. Dia juga bisa. Kita masukkan sebuah musik, dia akan mengerti. Kita masukkan berbagai macam modalitas, kita masukkan ke dalam ChatGPT, itu bisa. Bahkan sekarang, generatif AI itu berkembang. Ya kan? ChatGPT, kalau misalkan di ChatGPT itu namanya DALL-E. Ya, dia bisa menggenerate sebuah gambar. Kalau di Google itu pakai Gemini, Veo 3 ya. Veo 3 sudah bisa menggenerate video. Wah, ini luar biasa. Coba aja nanti dicek videonya seperti apa. Bagus-bagus di dalam Veo-nya itu. Oke. Nah, artinya apa? Bahwa Gen Z dan Gen Alpha ini sangat dekat dengan AI. Hanya saja jangan sampai AI ini membuat kita terlalu tergantung. Sesuai dengan permasalahan di penelitian sebelumnya tadi. Ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang tren perubahan pendidikan itu, kalau misalkan kita perhatikan, itu nomor 4, kecerdasan buatan. Sudah mulai. Kemudian yang nomor 1, augmented reality. Yang keenam, gamification. Ini yang sangat disukai oleh siswa-siswi saat ini. Coba aja. Kalau kita menjelaskan menggunakan teks seperti ini, mungkin tidak akan terlalu menarik. Tapi kalau ada gambar, kemudian ada animasi, menarik sekali. Saya yakin anak-anak sekarang menjadi lebih senang dengan model-model yang seperti itu. Nah, apa sih kemampuan abad ke-21 yang harus kita miliki? Meskipun ada ChatGPT, kita tidak boleh bergantung pada ChatGPT, kita harus punya nih kemampuan ini gitu. Kemampuan apa aja? Critical thinking, creativity, collaboration, communication. Ini ya, yang ini. Ini harus kita miliki. Kemudian ada juga information literacy. Ini harus kita miliki nih. Jadi ada learning skill, yang ini ya, learning skill, kemudian ada literation skill, kemudian ada life skill. Ini yang harus kita miliki di abad ke-21. Kalau kita nggak punya ini, kita sulit untuk beradaptasi. Apalagi sekarang sosial media sangat cepat ya memberikan informasi-informasi yang sangat luas, sangat besar, sangat banyak gitu. Hoax banyak terjadi. Kalau kita tidak critical thinking-nya dilatih gitu. Kalau kita tidak kritis, kita tidak memahami atau literasi, maka saya yakin kita akan mudah terpengaruh. Jadi
Ini harus kita miliki, gitu ya. Oke. Bagaimana cara kita berpikir kritis atau berpikir kreatif? Cari kebenaran informasinya. Yang pertama, literasi itu. Ini ya. Baca buku. Mau nggak mau harus baca buku. Sekarang banyak sekali buku-buku digital yang bisa kalian download gitu ya. Kemudian perspektif. Kita harus berpikir dari sisi orang lain. Posisikan diri kita dari sisi orang itu. Kreatiflah kita. Kita membuka diri kan gitu ya. Kemudian kita harus istirahat sejenak. Di Swedia ada istilah fika. Fika itu adalah istirahat atau coffee break setiap 1 jam. Cukup 5 menit. 1 jam belajar, 5 menit fika gitu, makan kita. Kemudian selesai. Kemudian lanjut lagi supaya kita tetap tetap fokus gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan agama, saya yakin, mohon maaf, di Muslim ya, itu kan ada sholat ya. Sholat 5 waktu itu sangat membantu. Jadi kalau misalkan adik-adik yang rajin sholat 5 waktu itu, saya yakin dia akan lebih fokus. Terutama di jam-jam sore, saat kita mau kelelahan itu, dikasih sholat, kemudian kita istilahnya wudhu ya, untuk membersihkan itu, maka akan menjadi segar. Dan saat kita menunduk, maka aliran darah itu ke otak gitu ya. Karena kita kan membungkuk gitu ya. Jadi aliran darah ke otak itu membuat kita fresh. Kita akan siap menerima aktivitas berikutnya gitu. Oke, itu cara berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya adalah gamifikasi. Jujur dan open-minded, ini penting. Ini harus kita lakukan. Kemudian jalin koneksi dengan orang yang lebih cerdas. Ingat ya, kalau kita bergaul dengan pencuri, kita bisa jadi pencuri nanti ya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang cerdas, otomatis jadi cerdas. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang entrepreneur, kita pasti jadi entrepreneur. Ya, pasti itu. Karena apa? Kita frekuensinya sama, obrolannya begitu terus gitu ya. Kemudian jangan takut gagal, tantang diri sendiri, be better every day gitu istilahnya, kalau bahasa kerennya gitu ya. Terus yang terakhir adalah traveling, ini membantu. Adik-adik lakukan saat ini, selain seminar, kalian kan juga mengunjungi Bali ya, ini membuka wawasan. Jadi kita melihat budaya lain. Oh, ternyata begini budaya di Bali. Oh, begini budaya di Jawa. Oh, begini budaya Sumatera. Jadi kita lebih bisa beradaptasi dan memahami bahwa banyak hal yang berbeda yang mungkin itu bisa kita kolaborasikan gitu. Oh, ternyata kalau di Bali itu ada subak gitu ya. Kemudian kita bawa ke Jawa. Yuk, subaknya diterapkan di Jawa. Bisa. Tapi kita lihat kontur tanah dulu ya. Kalau kontur tanahnya berundak-undak itu ya bisa. Tapi kalau misalkan tidak, bagaimana caranya? Tapi sebenarnya subak itu kan tidak hanya sekedar undang-undang ya, tetapi pengaturan tata cara pengaliran air di sawah. Nah, artinya begitu. Dengan traveling kita bisa membuka wawasan. Itu salah satu cara untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian kita harus bisa bekerja sama kan ya, tadi kan ada 3 ya, life skill, kemudian literation skill, kemudian critical thinking skills gitu ya. Jadi kerjasama dan komunikasi. Tanamkan kesamaan tujuan. Kita harus sama-sama. Kemudian menghargai perbedaan pendapat, saling percaya, komunikasi efektif, adakan kegiatan bersama, saling menghargai kinerja. Ini akan membuat kita menjadi sebuah kelompok atau grup yang solid gitu. Nah ini Pak Koprodi saya nih yang mungkin bisa lebih banyak ini menyampaikan hal ini ya, karena beliau sebagai Koprodi pasti punya pemikiran atau insight atau visi harus begini gitu. Kalau nggak gitu nanti teman-teman yang di bawah tidak bisa terkoordinasi. Ini Pak Koprodi yang punya pengalaman dan Bu Dekan dan pimpinannya, itu biasanya. Nah, ini harus kita pupuk. Bagi adik-adik mahasiswa harus mulai dipupuk. Gimana caranya? Pokoknya kita saling toleransi. Kalau misalkan di Bali ada istilahnya tatuam asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau aku ingin diperlakukan A, maka aku harus memperlakukan orang juga A gitu. Gitu ya prinsipnya kalau misalkan kami di Bali. Oke. Kemudian, nah ini kemampuan literasi. Saya ingin bertanya nih, satu aja ya, boleh nggak saya nanti minta salah satu peserta gitu ya untuk menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih makna dari gambar ini? Ini yang penting nih. Ini adalah salah satu contoh gambar penyebaran COVID ya pada tahun 2019 kemarin ya. Mungkin ada satu nggak bisa bantu saya. Siapa yang mau menyampaikan insight-nya saat 10 detik aja. Ada yang mau raise hand?
Ahmad Yusuf ada nggak? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan kita memupuk kemampuan literasi, maka otomatis kita tidak hanya sekedar melihat merah-merah ini aja ya, benar nggak? Coba kita perhatikan. Yang terjadi adalah, kalau kita perhatikan, yang merah yang paling besar ada di daerah Jakarta. Kemudian berikutnya ada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Kemudian yang lainnya merahnya kecil-kecil. Apa yang bisa kita tangkap dari hal ini? Oh, ternyata penyebaran COVID itu lebih banyak di Pulau Jawa. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa di Pulau Permisi Jawa? Pak Gus, Ya, sebentar. berpikir kritis kan kita? Dipotong Benar nggak? sebentar Pak Gus. Ini Iya. ada dari mahasiswa yang mau menyampaikan. Oh iya. Ini, silakan. Yang mana nih? Boleh. Baik Pak, ini terima kasih atas waktunya. Menurut Ya. pandangan saya ya Pak terhadap Oke. peta sebaran kasus per provinsi ini kan sebaran terhadap banyaknya penyebaran COVID ya Pak. Ya, betul. Ini COVID 2020 tapi ya. Ada 20. Jadi Iya. kalau dilihat sepertinya kan daerah yang paling rawan itu terletak sepertinya di Pulau Jawa. Yang mana Iya. kita tak paham sendiri bahwa Pulau Jawa itu adalah pulau yang memiliki penduduk lebih padat dibandingkan pulau lainnya. Jadi mungkin saja penyebaran itu terjadi lebih banyak karena terdapat lebih banyak penduduk dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Seperti itu, Pak. Iya, betul sekali. Adik siapa namanya, Adik? Muhammad Yusuf, Pak. Oh, Muhammad Yusuf. Oke, terima kasih Adik Muhammad Yusuf. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita berikan aplaus itu. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit ya, Adik ya. Jadi benar, tadi yang disampaikan bahwa penyebarannya lebih banyak di Pulau Jawa. Nah, kita kalau sebagai seorang pemimpin atau pemegang kebijakan, apa yang harus kita lakukan? Otomatis harus berpikir ya, kalau di daerah lain itu nggak terlalu banyak, kemungkinannya mobilisasi orang-orang nggak terlalu banyak. Kalau di Jawa, mobilisasinya sangat tinggi. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk menekan? Ya, kita coba untuk membuat, kalau kemarin itu adalah lockdown ya, tapi tidak murni lockdown. Itu yang strategi yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya tidak terlalu menyebar? Berarti penyebarannya sangat cepat ini gitu. Berarti menggunakan masker gitu ya. Kalau kemarin kan memang sudah diteliti bahwa penyebarannya melalui udara, kemudian melalui komunikasi itu bisa tertular dan sebagainya ya. Kemudian kita lihat nih, di Pulau Bali masih kecil nih 2020. Kalau misalkan masih kecil, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita harus membatasi nih supaya tidak terkontaminasi, supaya nggak nyebar ke daerah kita gitu. Mohon Kan maaf gitu. Bapak, Ya, mohon izin waktunya tersisa lagi 3 menit. oke baik, ya, Baik siap. Bapak. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang kedua, nah ini di sini juga muncul sebuah diagram gitu ya. Kalau kita lihat diagram yang ada di layar ini, kita bisa lihat ya, ada yang positif, kemudian ada yang dirawat, isolasi, sembuh, dan meninggal. Kalau kita membaca positif 2,7%, yang umurnya 0 sampai 5 tahun. Kemudian 8,89% umurnya 6 sampai 18. Kalau begitu caranya kita berpikir, itu nggak ada literasinya gitu. Itu hanya sekedar membaca kan ya. Tapi apa maknanya gitu? Kita lihat sekarang. Kalau di sini berarti yang positif kan yang biru. Yang biru itu adalah umur 31 sampai 45. Kenapa dia tinggi? Bisa jadi karena dia usia produktif. Kalau usia produktif yang banyak tertular berarti dia berkomunikasi, berarti dia berinteraksi. Apa yang harus dilakukan untuk menekan? Nah, sekarang kita harus tekan, jauhkan mereka semua gitu. Jauhkan caranya adalah work from home. Itu salah satunya biasanya gitu ya. Oke. Sorry, ini lagi satu di sini. Yang meninggal, kita lihat yang meninggal itu yang paling banyak adalah yang usia 60 tahun ke atas. Artinya apa? Rentan, ya, rentan untuk terjadinya meninggal di usia yang sudah usur. Sehingga mereka harus diberikan perhatian khusus gitu kan ya. Hati-hati dengan orang tua. Kita harus berikan perhatian khusus, jangan sampai mereka tertular kan gitu jadinya. Benar nggak? Oke. Kemudian selain itu, salah satu strateginya adalah STEM education. Apa itu STEM?
STEM itu Science, Technology, Engineering, and Math. Jadi pendidikan matematika ini penting. Jadi beruntunglah adik-adik yang masuk ke program studi matematika. Matematika itu nanti nyebarnya ke informatika gitu ya, komputasi. Tapi perlu diketahui, mungkin adik-adik lebih tahu ya, bahwa matematika itu adalah ibu dari ilmu pengetahuan. Di sana ada angka-angka, itu bahasa sebenarnya. Bagaimana kita memodelkan sebuah lingkungan ke dalam bahasa ilmiah, bahasa yang matematis yang bisa dipahami gitu kan ya. Jadi penggabungan sains, teknologi, engineering, dan matematik ini akan merancang kita untuk berpikir kritis dan komputasional. Sehingga kita bisa mencegah terjadinya penurunan kemampuan otak akibat dari AI. Gitu ya. Oke. Nah, kami di Universitas Udayana sudah mencoba untuk melakukan hal itu menggunakan Bebras. Nah, di sini Bu Heni mungkin sudah pengalaman ya. Bebras ini adalah sebuah organisasi atau kegiatan internasional gitu ya, yang kita lakukan untuk melatih adik-adik dari K12, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa juga, untuk berpikir kritis dan komputasional. Gitu ya. Nah, ini roadmap yang ada di Universitas Udayana. Kami bergabung di tahun 2016 gitu ya. Kemudian sampai di tahun 2025 ini kami masih melakukan ekstrakurikuler. Jadi ini Bebras Challenge ekstrakurikuler sampai MOU nih sampai segini ya, sampai sekarang. Itu masih kita lakukan. Jadi semuanya kita coba, tapi nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Ada beberapa gitu, beberapa sekolah. Nah, ini adalah MOU kami, Universitas Udayana dengan Bebras Indonesia, dengan Ibu Ingriani Lim ya. Mungkin Bu ini juga kenal dengan beliau. Ini adalah salah satu apa istilahnya mentor di bidang informatika gitu, Ibu Ingriani Lim ini. Nah, Bebras ini institusi inisiatif internasional yang bertujuan untuk memperkenalkan informatika dan pemikiran komputasional gitu ya. Saya agak lebih cepat ya. Apa itu critical thinking, computational thinking? Itu ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Jadi adik-adik ini harusnya computational thinking ya, mohon maaf. CT dia, computational thinking, bukan critical thinking. Jadi ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Kalau kita dilatih untuk berpikir secara ini, maka niscaya setiap permasalahan akan kita berusaha dekomposisi ya. Permasalahan besar, kita akan pecah-pecah menjadi permasalahan kecil. Jadi kita lebih tenang. Abstraksi, kita akan lihat, oh dari permasalahan-permasalahan ini ada nggak yang bisa kita hilangkan? Yes, ini nggak penting nih. Ini aja yang penting nih. Terus kemudian, oh ada yang sama nih. Ini dengan A dengan C nih kayaknya sama. Ya udah C-nya kita buang, pakai A saja. Oh ternyata ini semua bisa kita lakukan secara terstruktur. Itulah namanya algoritma. Jadi harapannya adalah untuk menuju kemampuan abad 21 perlu computational thinking. Ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Gitu ya. Nah, contoh ini. Contohnya ini adalah yang kami ajarkan ke anak-anak SD. Kalau kita perhatikan di sini ada pola gitu ya. Nah, ini yang pertanyaannya adalah apa sih yang akan kita letakkan di sini gitu kan ya. Kita lihat polanya hijau kotak, hijau segitiga, kemudian ungu pita gitu. Ini juga begitu. Sehingga kita bisa tahu, oh ini adalah seharusnya nanti ditaruh yang segitiga. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini, apa sih dibaca ini? Ini kalau misalkan kita lihat first time skip one square. Ini kan diputar ke kanan ya. Berarti kalau misalkan second time skip 2, third time skip 3 gitu ya. Third time skip 3. Jadi setiap langkah itu skip gitu kan ya. Berarti yang pertama kan P. Kemudian yang yang ke 0 P. Kemudian yang pertama kita skip yang ini dapatnya R. Kemudian yang kedua kita skip kita dapatnya O. Kemudian yang ketiga 1, 2, 3 dapatnya G. Keempat 2, 3, 4 R. 1, 2, 3, 4, 5 A dan seterusnya. Sehingga nanti dapatnya programmer. Jadi ini salah satu contoh kemampuan berpikir kritis gitu ya, komputasional. Gimana sih artinya ini? Tanpa kita baca, kemudian kita paham artinya gitu ya. Terus yang seperti ini adalah contoh tree. Kalau di matematika mungkin sudah kenal tree ya, pohon. Ini yang mana ya nggak cocok? Yang nggak cocok itu kalau kita lihat ya, yang A nih cocok nggak ya? Kita lihat yang paling bawah apa ya dari yang ini. Ada nih cangkir ya, cangkir. Kemudian ini ada cangkir.
Di atasnya ada sosis, di atasnya sosis ada cangkir lagi atau sup. Oke, ini berarti benar. Yang A ini benar, yang B ini benar, yang D ini benar. Yang salah itu adalah yang C. Karena tidak ada struktur tree-nya gitu. Ini adalah salah satu contoh yang kita ajarkan gitu di SD. Dan mereka anak-anak itu tertarik sekali, Pak, Ibu, adik-adik. Kita bahkan sudah mengeluarkan sebuah buku modul gitu ya, modul untuk diberikan kepada adik-adik di sekolah. Ini adalah contoh ekstra, ini adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 ya. Beginilah kegiatan kami setiap minggu yang kami lakukan untuk melatih adik-adik berpikir komputasional di SD 27 Pemecutan, ini tahun 2022. Kemudian yang ini di tahun 2022 kita ikuti Bebras Challenge ya. Jadi Bebras Challenge mereka pakai HP itu, tidak menggunakan laptop karena nggak ada laptop untuk adik-adik di sana. Kemudian di 2023 juga ada ekstrakurikuler, kita masih tetap menggunakan model bahan ajar yang simple gitu ya, yang mudah kita buat gitu, tetapi tidak mengurangi konsep informatika ya dan matematika. Kemudian 2023 ini model pembelajaran juga seperti ini, mereka semua sangat tertarik sebenarnya. Ini yang 2024 pengabdian di SMP Negeri 3 Marga Tabanan. Ini saya menjelaskan kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian di sini ada adik siswanya. Ini durasinya pendek, ini 3 hari. Kalau yang ekstra itu setiap minggu. Ini adalah yang kita lakukan pengabdiannya. Kemudian ini ada video, ya nanti aja lah. Nah, ini yang kita coba berikan di SMP Negeri 3 Marga Tabanan. Jadi ada 52 orang siswa kelas 7, 28 orang siswa kelas 8, 23 orang siswa kelas 9. Itu kita latih menggunakan soal-soal Bebras ya, soal-soal computational thinking. Soalnya simpel-simpel gini. Ini saya ambil dari bebras.or.id, kemudian ada berbagai macam sumber yang saya pakai. Itu saya jadikan sebuah modul gitu ya. Ini adalah hasil analisanya, pretest dan post-test untuk kelas 7. Mereka lebih... Mohon izin ini, Bapak. Ya, Waktunya sudah habis ya? Sudah habis, ya Bapak. Oke, mohon lagi 5 slide dikit aja. Ya, oke ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini yang hijau-hijau itu adalah hasil post-testnya. Jadi meningkat. Kelas 8 juga demikian. Yang hijau-hijau banyak. Meningkat mereka semua, kemampuan computational thinking-nya. Di kelas 9 juga sama, pretest, post-test. Kemudian ini adalah hasilnya, end gain. Artinya apa? Ada perbedaan hasil kognitif belajar menggunakan computational thinking. Jadi kalau kita lihat di sini, end gain rata-ratanya adalah 0,51, 0,46, dan 0,58. Artinya, kinerjanya adalah sedang. Ya, sedang. Jadi kemampuan untuk computational thinking-nya bagus gitu ya. Jadi sebelum dan sesudahnya ada peningkatan. Seperti itu. Jadi ini adalah ekstrakurikuler di tahun 2025, kami mencoba menggunakan Scratch Junior saat ini. Jadi tapi belum sampai ke Scratch, masih di Scratch Junior. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ya bahwa computational thinking, critical thinking itu penting bagi kemampuan di abad ke-21. Nah, ini harus bisa disinergikan dengan penggunaan AI. Jangan sampai AI digunakan dominan, sehingga menghasilkan problematika yang di awal tadi. Kita gunakan AI itu sebagai alat bantu. Tetap berpikirnya ada di kita buat terlebih dahulu, kita bandingkan dengan ChatGPT, hasilnya kita gabungkan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf agak panjang. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Agus Mulyantara Eskom Mkom atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Dan saat ini kita tiba pada sesi pemaparan materi terakhir dari narasumber ketiga kita, yaitu Ibu Nurul Husna Mustikasari MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, untuk materi saya yaitu terkait dengan etnomatematika nggih. Nah, sebelumnya tadi oleh dua narasumber kita sudah diungkapkan mengenai berbagai macam teknologi digital, terutama mengenai apa tadi?
AI ya. Jadi kayak wow, ternyata sekarang perkembangan dunia teknologi itu sudah sangat jauh perkembangan terutama terkait dengan AI. Sementara kita di pendidikan itu sudah menggunakan AI apa saja sih kayak gitu ya. Di pendidikan juga kalian misalkan meneliti atau nanti mas ngajarnya apakah sudah menggunakan teknologi atau belum seperti itu. Jadi kita jangan sampai nanti tertinggal karena sebegitu pesatnya perkembangan dunia teknologi. Apalagi nanti kalian menjadi guru, nanti muridnya kalian Gen Z, muridnya nanti Gen apa lagi? Gen Alpha yang dari bayi saja sudah mainan HP seperti itu ya. Nah, next. Nah, ini mengenai perkembangan revolusi industri dan society tadi sudah diungkapkan juga, jadi langsung kita next saja. Tadi juga sudah diungkapkan ya oleh narasumber kedua mengenai skill apa saja yang harus dimiliki oleh kita, apalagi oleh mahasiswa di era 2000 abad 21 ini. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, ada skill yang pertama problem solving. Jadi kalian itu harus bisa menyelesaikan masalah secara cepat. Apalagi sekarang kita bertandingnya dengan teknologi. Jadi jangan sampai nanti ke depan jangan-jangan tadi kan sudah diceritakan bahwa perawat saja bisa digantikan oleh AI, apalagi seorang guru. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya nilai lebih nih supaya nanti guru itu tidak akan tergantikan oleh AI. Yang tadi saja. Iya, yang tadi saja. Nah, yang kedua tadi ada kreativitas. Sudah dijelaskan cara supaya teman-teman bisa menjadi seseorang yang kreatif. Harus bisa memandang dari segi orang lain, seperti itu ya tadi contohnya. Kemudian ada berpikir analitis. Kalau teman-teman sebagai guru itu mengenal taksonomi Bloom ya? Ada berapa? Kalau terrevisi ada 6 ya. Nah, berpikir analitis ini adalah taksonomi Bloom yang bagian atas. Jadi harapannya di abad 21 ini teman-teman semua sudah bisa minimal berpikir analitis. Itu sudah minimal. Padahal analitis itu kalau nggak salah nomor berapa? C? Berapa? 4 atau 5? Nah, ya C5. Jadi minimalnya aja sudah yang 5. Jadi kita harus bisa berpikir analitis. Kemudian berkolaborasi. Berkolaborasi itu tidak hanya dengan teman yang ada di sini di sekitar, tapi juga bisa dengan yang ada yang jaraknya jauh seperti itu. Apalagi sekarang kita sudah kenal teknologi, bisa pakai Zoom, bisa pakai IoT yang lain seperti itu ya. Jadi berkolaborasi itu tidak hanya dengan yang teman-teman lokal saja, tetapi bisa dengan dunia internasional. Kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita tetap bisa bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian berkomunikasi dan nah tadi yang penting juga tadi ya, etika dan akuntabilitas. Karena di dunia society 5.0 ini etika itu suatu hal yang sangat penting. Yang dulu tadi katanya nama ibu kandung ketika gadis ya betul itu dulu tidak penting, sekarang sangat penting karena itu bisa digunakan untuk meng-crack data kalian seperti itu. Jadi jangan terlalu mudah meng-share info-info privat seperti itu. Next. Nah, jadi sambil menunggu slide-nya, tadi ada keterampilan abad 2021, kemudian dengan ini maka kita kan harus menguasai teknologi ya, salah satunya dengan AI tadi. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan sesuatu yang namanya budaya. Nah, kalau di matematika, budaya itu bisa kita pelajari bersama-sama, namanya apa? Etnomatematika. Jadi budaya yang terkait dengan yang bisa dikaitkan dengan matematika seperti itu. Nah, sambil menunggu nanti antara budaya mungkin kan teman-teman berpikir budaya itu sesuatu yang old seperti itu ya. Sementara teknologi itu sesuatu yang baru, modern. Apakah nanti kita bisa mengkombinasikan antara budaya dengan teknologi? Nah, nanti ternyata bisa nggih.
Ya, ini ya sambil saya jelaskan saja nggih supaya waktunya tidak tersita terlalu lama. Nah, etnomatematika berasal dari 3 kata, yaitu ada ethics, matema, dan tics. Etno, matema, dan tics begitu ya teman-teman ya. Nanti intinya etnomatematika itu adalah di sekelompok budaya. Next terus, enggak terus. Ya ini. Ya, jadi di sekelompok budaya itu sekelompok masyarakat itu ada suatu kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan itu ada nilai-nilai matematika yang ternyata digunakan. Nilai-nilai matematikanya apa? Bisa menghitung, itu yang paling sederhana. Mengklasifikasikan, seperti itu. Terus membuat pola, seperti itu. Kalau di Jawa sendiri ada banyak sekali nggih. Contohnya misalkan kayak penanggalan, seperti itu. Nah, kalau di Bali tadi ada subak. Nah, jangan-jangan subak itu nanti ada kaitannya dengan matematika juga. Ya, pasti ada menurut saya. Nah, jadi di etnomatematika ini kita jangan hanya melihat oh ini ada matematikanya, jangan hanya seperti itu, tapi kita nanti cari tahu apakah benar mereka itu menggunakan matematika di situ dan bagaimana nanti kita menggunakannya dalam suatu pembelajaran. Next saja Pak, agak ke belakang terus biar terus. Ya, nah ini langsung ke intinya saja. Nah, di sini ternyata etnomatematika itu bisa kita gabungkan dengan teknologi, teman-teman. Contohnya, ini ada ethnomathematics augmented reality. Jadi ada seseorang yang membuat penelitian, membuat aplikasi di Android, dan di aplikasinya ada augmented reality. Apakah teman-teman pernah mendengar AR, augmented reality? Pernah. Nah, seperti itu. Jadi di situ tadi berbasis Android, tapi ada AR-nya dan kontennya adalah terkait dengan etnomatematika. Di situ contohnya adalah gambar masjid, seperti itu. Jadi di sini kombinasi etnomatematika dengan teknologi. Berikutnya lagi ada penelitian juga masih tentang AR kalau tidak salah. Nah, ini ada komik. Nah, kalau ini komiknya komik real ya, jadi komik, terus di dalamnya kontennya etno tentang masjid di Surabaya, Masjid Al-Akbar, dan nanti menggunakan AR lagi. Jadi mungkin memang kalau di pendidikan yang masih agak ngehits itu augmented reality, seperti itu Pak. Nah itu, jadi ternyata kita bisa mengomunikasikan etnomatematika dengan teknologi, misalnya tadi dengan AR. Berikutnya ada penelitian juga. Nah ini masih, ini sudah bukan AR ya, ini pengembangan aplikasi Android mengenai geometri dan di situ menggunakan etnomatematika. Jadi ternyata kita bisa mengombinasikan etnomatematika dengan teknologi. Jadi kontennya etno, kemudian cara penyampaiannya dengan menggunakan teknologi, seperti itu caranya. Berikutnya lagi. Next. Nah, ini apa teman-teman? Aplikasi apa? Ada yang tahu? Ini nggak bisa berwarna, ini saya ambil dari jurnal, kebetulan memang tidak berwarna dari jurnalnya. Scratch ya, teman-teman sudah pernah diajari Scratch ya? Ya, beberapa kali mungkin sudah pernah diajari Scratch di mata kuliah entah apa. Nah di sini, ini di Brazil penelitiannya, dia membuat game dari Scratch dengan temanya itu etnomatematika di Brazil, seperti itu. Jadi budaya di Brazil dibuat gamenya menggunakan Scratch, seperti itu. Itu ide untuk penelitian integrasi etno dengan teknologi. Berikutnya lagi. Nah kalau ini masih agak biasa, jadi ini ada bahan ajar. Temanya adalah etnomatematika menggunakan siter. Siter itu adalah nama alat musik, seperti itu. Dan di sini nanti enggak cuman bahan ajar saja ya, tapi di sini menggunakan GeoGebra. Jadi bahan ajarnya ada GeoGebranya dan ada
pakai tadi matematika siter. Jadi kombinasi antara etno dengan GeoGebra. Berikutnya, nah ini e-komik. Jadi di e-komiknya ini temanya adalah mengenai etnomatematika. Terakhir, nah di sini ada e-modul isinya etnomatematika, makromedia flash dengan tema juga etnomatematika. Nah mungkin memang di sini penelitiannya masih informatika tapi belum sampai yang AI seperti itu ya. Mungkin karena ya basicnya juga pendidikan jadi agak mungkin kesulitan seperti itu kalau ke AI. Tapi kalau kita berusaha, saya yakin sebenarnya kita bisa, apalagi mahasiswa generasi Z itu orangnya kreatif-kreatif, mau belajar sendiri. Nah, di internet banyak sekali sumber, bisa dicoba-coba untuk membuat AI seperti itu. Membuat sesuatu dengan bantuan AI. Nah, itu kiranya materi tentang etnomatematika yang nanti bisa dikombinasikan dengan teknologi. Nanti ini bisa jadi ide-ide teman-teman untuk membuat artikel atau nanti untuk skripsi juga bisa. Kalian bisa mengombinasikan teknologi-teknologi lain yang nanti kontennya itu menggunakan etnomatematika. Saya kira cukup untuk saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nurul Husnah Mustikasari MPD atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Baik pada para hadirin sekalian, kita tiba pada sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada para narasumber. Kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara seminar bersama hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangat yang luar biasa dari semua pihak. Semoga materi yang diberikan hari ini dapat menginspirasi kita dalam membangun pendidikan yang adaptif dan inspiratif di abad ke-21. Saya mewakili panitia dan MC, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam positif. Absen.